Kalau di akhir gendingan ada bunyi gong, dung, dung, itu hitung berapa kali bunyinya. Saya tanya nih, emang kenapa Pak dengar bunyi gong? Ini saya ceritakan sekarang, kata si bapaknya tuh ya. Karena jumlah gong itu adalah jumlah dari rekan Mas yang bakal diambil. Tidak cuma ngeri Om, betul-betul menakutkan. Tapi anehnya, saya diberikan kemampuan untuk tidak takut ketika itu. Saya tanya, kalian mau apa? Dia bilang, saya mau ambil 2 teman kamu. Selamat malam, Om Mulyono. Malam. Kabar gimana nih Om? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, waduh sampai juga nih untuk berbagi sebuah pengalaman pendakian ini tentang gunung, salah satu gunung tertinggi yang ada di Jawa Tengah. Betul, Yaitu Gunung atapnya Slamet. Jawa Tengah. Nah, ini memiliki kejadian yang cukup menarik nih Om untuk kita bahas pada malam kali ini. Melakukan pendakian di malam 1 Suro Betul. dan tepat di malam Jumat Kliwon. Betul. Sempat mengalami kejadian apa aja tuh Om sedikitnya Om? Kejadiannya tuh yang pertama disasarin ya, itu sudah jelas. Disasarinya malam lagi, gitu kan. Terus yang keduanya ada beberapa makhluk yang mereka minta tumbal. Kebetulan tumbalnya teman-teman saya sendiri, Oke. gitu kan. Nah mungkin yang lebih jelasnya kejadiannya 2 itu ya. Nah selebihnya pun nanti paling dicerita. Waduh itu gokil banget sih, ini wajib disimak sampai habis nih ya. Ya. Dan untuk lebih lengkapnya nanti bakalan diceritain aja sama Om sendiri. Siap. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa nih, dengerin kita di Spotify dengan keyword besok pagi podcast pendakian horor. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Oke, Om, itu gimana awal mulai ceritanya tentang pendakian di Gunung Slamet? Siap. Nah jadi sebelum cerita ke Gunung Slamet, kita kembali dulu ke histori diri saya. Oke, Gitu kan, supaya teman-teman penonton ini bisa memahami apa yang terjadi di Gunung Slamet. Oke. Saya ini adalah asli dari Purwokerto, itu kan. Yang kebetulan di saat itu di daerah Purwokerto itu memang sedang terjadi banyak pesugihan ya. Banyak pesugihan, banyak orang-orang yang ditumbalkan. Nah, kebetulan nih saya punya orang tua. Sedikit saya ceritain tentang orang tua saya. Nah, ibu saya ini keturunan ulama. Nah, bahkan di sana itu ada satu sungai. Kalau orang Jawa bilang tuh sungai kan namanya kali ya. Nah, karena kakek saya sering wudhu di situ, mandi di situ, sampai sekarang sungai itu dijuluki dengan nama Kali Kromo. Nah, jadi Kromo ini kakek buyut saya yang menjadi ulama di sana. Nah, yang keduanya, kalau bapak saya ini katanya, tapi walau alam ya, dan banyak cerita masyarakat beredar, bapak saya ini keturunan dari satu kerajaan. Entah kerajaan apa itu saya pun tidak tahu. Yang jelas, kalau lihat dari silsilah, seharusnya saya punya gelar Raden. Nah, gitu. Nah, berangkat kami ke Bandung dengan tujuan orang tua saya itu mencari satu perguruan yang bisa menolong orang-orang yang dijadikan tumbal di kampung halaman.
Nah, gitu. Nah, basically orang tua saya ini belajar sudah puluhan tahun, Om. Nah, jadi di situ tuh, di perguruan itu tuh masuk berbagai macam unsur ilmu pengetahuan, terutama tentang ritualitas ya. Ada ritual A, ritual B, ritual C. Yang ini bisa dikatakan orang boleh mengatakan satu perguruan yang mitologi atau mitos. Nah orang tua saya ini itu hampir tiap hari Om ngaji. Setiap ngaji ini biasanya per 1 minggu itu 2 kali bawa air kembang. Bawa air kembang ya intinya tuh hasil berdoa gitu kan. Yeah. Hasil berdoa dibawa pulang ke rumah. Setiap anggota keluarga itu dikasih minum itu. Nah, tujuannya untuk menjaga. Khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan taruh misalkan, tapi gangguannya yang bukan yang material ya, yang imaterial. Kayak gangguan teluh lah, pelet lah, inilah itu dan lain sebagainya. Nah gitu. Nah, belajar itu lama Om. Sampai dari air yang tadi diminumkan ke kami sekeluarga itu merubah diri kami satu keluarga itu banyak melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan kami mau ya, bukan kami mau, tapi kami diperlihatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh ini nih, satu saat tiba-tiba di rumah datang pusaka nih, kayak pusaka keris, kayak pusaka kujang, kayak pusaka buli-buli, rantai babi, dan lain sebagainya. Itu di rumah tuh Om, itu 1 tahun tuh kadang-kadang 2, 3, sampai 4 kali. Gitu kan, datang benda-benda yang orang katakan ini benda-benda gaib. Nah, buat kami hal ini biasa Om. Mungkin itu histori tentang keberadaan saya. Nah, kebetulan sekarang saya ini sebagai guru ngaji Om. Saya ini ngajar dari usia 14 tahun sampai sekarang. Nah, saya ini ngajar ada anak-anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kenapa? Karena tadi yang anehnya saya ini pesantren pun tidak, belajar ngaji pun tidak. Tetapi Allah kasih amanah saya sebagai guru ngaji. Sampai sekarang saya masih ngajar nih. Nah, cuman sekarang ini saya fokusnya ke anak-anak dari SMP ke bawah. SMP ke bawah, kalau yang SMA sama kuliah udah nggak lagi. Kenapa? Karena waktunya habis Om. Saya ceritain dulu beberapa kejadian yang mungkin bisa menjadi rekomendasi nanti pas di Gunung Selamat. Nah gitu. Ini kasus pertama tahun 2022 kalau tidak salah, di bulan yang berbeda sebelum ke Selamat gitu kan. Nah, saya tuh camping ke Gunung Gede Pangrango. Nah, kebetulan di Gunung Gede Pangrango tuh, ini kalau teman-teman yang suka ke Gunung Gede Pangrango pasti tahu yang namanya, kalau nggak salah pos ke-5. Pos ke-5 tuh namanya Kandang Badak. Ya. Nah, jadi ada Kandang Batu, ada Kandang Badak. Itu yang jalur Cibodas. Kebetulan di situ tuh ada satu rumah kosong yang sudah tidak didiami lagi Om. Jadi rumahnya tuh memang udah acak-acakan lah. Cuman ada ruang tengahnya yang luas. Sampai di sana tuh saya jam 5:30 sore. 5:30 sore. Nah, karena jam 5:30 sore kita persiapan nih bikin tenda ya. Pasang tenda ini dan itu, kebetulan saya tuh ke Gunung Gede Pangrango saat itu tuh 2 orang. Cuma berdua nih. Saya sama teman namanya Pak Cecep ya. Nah, sampai di situ akhirnya sholat maghrib jam itu saya tarik ke Isya Om. Jadi di jamak ya, di jamak akhir kan gitu kan. Nah, saya bilang, Pak Cecep, saya mau sholat dulu nih. Siap Pak Mul katanya gitu kan. Nah, saya karena di sekitar situ hujan Om. Hujan ya. Jadi saya sholat di tenda pun sulit Om. Akhirnya saya sholat di rumah tersebut. Yang rumah itu kosong sama sekali, tidak ada penghuninya. Nah, saya sholat di situ sendiri Om. Nah, pas begitu saya sholat,
Ternyata si Pak Cecep ini punya keperluan ke saya. Yang jadi teman camping saya nih. Dia menghampiri saya Om, pas saya lagi sholat. Pas menghampiri, kaget. Baru mau masuk, kok rumah penuh banget. Jadi penuh banget, penuh dengan orang-orang yang memakmum ke saya. Oh iya. Nah, jadi yang memakmum ini Om, hampir semuanya menggunakan pakaian kerajaan. Nah, menggunakan pakaian kerajaan, saya jadi imam nih. Nah, ketika saya menjadi imam ketika itu pun, saya tidak merasa di belakang ini banyak makmum. Gitu kan, biar aja nggak merasa lihat, tidak merasa banyak makmum gitu. Nah, masuklah ke tenda. Pas saya bilang, kamu tadi sholat sama siapa? Sendiri kata saya tuh. Enggak katanya. Tadi itu saya ada perlu ke Pak Mul. Pas begitu mau masuk ke rumah, penuh Pak. Penuh sama apa? Penuh sama yang sholat. Saya diem aja. Ya udah Pak Cecep, anggap aja tidak ada. Ini kejadian pertama nih. Nah, terus yang kedua, kebetulan pas di rumah, saya tuh kan ngajar anak-anak yang kuliah ya, gitu kan. Pas itu saya ngajar tuh kitab Sulam Taufik. Ini kalau orang-orang pesantren pasti tahu ya, kitab-kitab Sulam Taufik. Nah, kitab Sulam Taufik ini kitab yang menerangkan tentang ketauhidan, gitu kan. Saya ngajar anak SMA sama kuliah ini di atas jam 10 Om. Kebetulan ketika itu ada tetangga rumah yang beliau koma. Jadi beliau tabrakan, itu koma selama 1 minggu. Koma selama 1 minggu, alhamdulillah Allah sembuhkan lagi nih. Allah sembuhkan lagi. Nah, ketika beliau ini pulang ke rumah, kaget Om. Kagetnya kenapa? Dia melihat banyak sekali kereta kuda sepanjang dekat rumah ya. Jadi dekat-dekat pengajian. Itu mungkin radius 100 meter. Itu banyak kereta kuda sama kuda Om. Tapi nggak ada orangnya nih. Nah, ternyata orang-orang yang mengendarai kereta kuda tersebut itu ngaji. Dia ikut pengajian bareng sama anak-anak kuliah sama SMA. Setiap saya mengadakan pengajian, ketika dia lewat situ selalu melihat banyak sekali orang. Sampai akhirnya kebetulan istrinya beliau pun murid saya. Nah, sampai dia bilang, Mas, suami saya pengen ketemu. Saya bilang, Bu, kan saya sibuk orangnya. Kalau bisa, suami ibu lah yang ke rumah. Dia bilang gitu. Sudah bilang, nggak berani Mas katanya. Nggak berani? Saya tanya, emang nggak berani kenapa? Dia pernah mau masuk ke rumah Mas. Itu di jalan, mungkin dalam jarak pandang 20 meter, banyak sekali makhluk. Jadi banyak sekali makhluk yang menjaga di rumah Mas. Semuanya pakaiannya menggunakan pakaian kerajaan. Nah, akhirnya dia nggak berani masuk nih, gitu. Kenapa? Karena dia bisa lihat. Si istrinya ini nggak bisa lihat, kan gitu. Nah, kita sekarang pindah ke kisah yang diselamat. Jadi tahun 2022, saya sama teman-teman nih, ada 9 orang Om. Nah, 9 orang kita berangkat ke Selamat Om. Nah, ketika itu tuh kejadiannya pas malam Jumat Kliwon, kan? Plus yang kedua itu pas 1 suro. Tadinya mau digeser Om. Kenapa? Karena kita tahu 1 suro itu di Gunung Slamet sedang terjadi yang namanya sedekah bumi Om. Karena udah kadung nih, udah nanggung. Ini plan udah dirancang 3 bulan sebelumnya. Tapi karena semuanya udah di walking, semuanya udah dipesan, mau nggak mau kita berangkat. Nah, kita berangkat nih. Berangkat dari Bandung itu siang. Sekitar jam 10 ya dari Bandung nih.
begitu sampai sana, kita persiapan nih. Persiapan udah komplit, akhirnya kita OTW. Beres aklamasi, kita OTW nih. Naik. Nah, kita lewat jalur Permadi Guci, Om. Oke. Nah, karena menghindari adanya sedekah bumi di jalur Bambangan. Benar kan? Nah, kita lewatnya Permadi Guci. Ini memang rutenya saya bilang rute nggak ngotak ini ya. Ekstrim banget ya. Benar. Makanya jarang sekali pendaki lewat Permadi Guci. Nah, naik nih Permadi Guci. Begitu di perjalanan, Om, karena saya kan jadi sweeper nih, pasti paling belakang ya. Paling belakang nih jarak sama temen-temen tuh sekitar 10-20 meter. Itu udah kebiasaan saya nih. Kenapa? Kenapa saya menjauh dari teman-teman? Karena banyak hal-hal yang tidak dirasakan oleh teman-teman saya rasain. Nah, dan saya tidak mau dampak yang terjadi ke saya tuh berefek ke teman-teman. Nah, karena di antara teman-teman ini yang paling berpengalaman mendaki itu saya. Akhirnya saya di belakang. Tidak hanya itu, dan saya punya fisik yang bisa dikatakan lebih kuat dari teman-teman yang lain. Nah, makanya saya paling belakang nih, sweeper. Jalan nih di jalur Permadi Guci itu. Dari pos masuk itu sekitar 200 meter lah. 200 meter kayak ada yang narik, Om. Jadi di samping itu ada tukang jualan nih. Orang jualan kopi, pokoknya bisa dikatakan sarana buat orang-orang naik lah, gitu ya. Kopi dan lain sebagainya lah gitu, kios biasa. Saya tuh kok pengen ke situ. Daripada penasaran setelah saya jalan, saya belok lah ke situ. Nah, ketemu sama penjualnya. Penjualnya bilang ini, lah orang salah mas, sampai naik kok pas Jumat Kliwon niki, sampai naik kok pas 1 Suro, gitu kan. Jadi dia bilang, mas nggak salah nih, mas nih naik ini malam Jumat Kliwon mas, gitu kan. Terus keduanya mas nih naik 1 Suro. Nah, buat aturan di sini, ini sebuah pantangan yang nggak boleh dilanggar. Saya bilang, Pak, ini rencana sudah matang. Jadi 3 bulan ke belakang. Tapi yang saya aneh, begitu saya lewat nih, teman-teman jalan, seolah seperti ada yang narik saya ke sini. Mungkin saya harus dipertemukan dengan Bapak. Mungkin, ya. Si bapaknya bilang, gini mas, katanya. Mungkin iya, karena saya pun begitu lihat rombongan mas kaget sebetulnya. Kenapa kaget? Mas ini naik di hari pantangan, di bulan pantangan. Gitu kan? Nah, nanti mas kesini lagi. Saya bakal ceritakan apa yang pernah menimpa satu masyarakat di sini yang naik pas di hari yang sama. Pas di bulan yang sama. Malam Jumat Kliwon 1 Suro. Nah, nanti saya ceritakan ke mas. Mudah-mudahan mas selamat. Kalau saya ceritakan sekarang, saya khawatir mas. Ini jadi beban buat mas ke atas. Pastinya. Logika kan? Iya. Nah, gitu. Nanti kalau mas di atas, mas dengar suara gendingan nih. Gendingan tuh musik Jawa ya. Iya. Biasanya musik Jawa buat ada hajatan ya, itu gendingan. Kalau mas dengar suara gendingan, perkuat zikir katanya. Itu pesannya. Perkuat zikir, dan ketika mas mendengar kalau di akhir gendingan ada bunyi gong, dung, dung, itu hitung berapa kali bunyinya. Saya tanya nih, emang kenapa Pak dengan bunyi gong? Ini saya ceritakan sekarang, kata si bapaknya itu ya. Karena jumlah gong itu adalah jumlah dari rekan mas yang bakal diambil. Kaget dong. Gila kata saya nih. Ini yang benar Pak kata saya tuh. Saya berharap mas sama teman-teman selamat. Saya doakan dari sini. Ya wis,
nyuwun restune Pak, saya bilang gitu kan, saya minta doa restunya, tolong doakan saya dan rekan-rekan gitu. Belakang ini saya nyusul. Nah, pas nyusul jarak 500 meter dari situ, itu udah masuk pintu rimba Mas. Nah, ini satu hal yang di luar daya nalar saya ketika masuk pintu rimba. Pas begitu masuk pintu rimba, Om, masuk pintu rimba, kalau orang bilang deja vu. Deja vu kan? Oke. Nah, jadi kita kayak kembali ke masa lalu nih. Saya pernah ke sini, saya kayak pernah dengar ini, saya pernah lihat ini. Deja vu kan? Iya. Nah, pas masuk ke situ Om, saya ini bukan cuma deja vu Om. Jadi saya ini kayak orang pulang dari perantauan yang jauh Om. Oke. Lagi nggak? Iya. Ini kalau disambungin dengan cerita saya ketika di rumah, di pengajian, dengan cerita saya ketika teman saya melihat saya sholat mengimami orang-orang banyak, saya masuk ke pintu rimba seperti welcome. Yang nyambut ribuan, kebayang nggak? Sampai merinding saya nih, flashback ke sana. Itu orang tuh Om, saya lihat banyak sekali masyarakat menggunakan pakaian-pakaian adat Jawa, sebagian adat kerajaan, itu nyambut. Mas selamat pulang kembali, Mas selamat datang, gila. Karena kembali ke tadi, yang katanya orang tua saya ini keturunan Raden, mungkin. Nyambung kan? Iya, nah, yang keduanya ketika banyak-banyak pasukan berkuda tadi ngaji di rumah saya, mungkinkah dari sini asalnya Om? Begitu saya masuk seolah-olah kayak penyambutan nih. Saya kayak dikawal Om. Jadi kayak, ya tadi saya bilang, saya ini kayak orang penting datang, dikawal kanan kiri. Sambil bilang selamat datang Mas, selamat datang Mas. Ini sorry buat teman-teman yang kemarin semuanya camping ke Gunung Slamet, saya nggak ceritain. Kenapa? Karena beberapa teman saya yang 9 orang ini nih, ada beberapa yang tidak percaya sama sekali tentang hal-hal mistis, gitu kan. Jadi nggak mungkin juga dong saya cerita. Takutnya dianggap mengada-ngada. Inilah itulah, ya kan? Tapi inilah yang saya alami. Nah, masuk nih terus dalam. Saya sama sekali tidak merasa ada beban Om. Dan saya pun Om ngerasa, saya ini kayak pulang nih. Ya, saya ini kayak pulang ke kampung halaman Om. Dan begitu masuk ke pintu rimba, saya lihat ini different world, itu dunia yang berbeda banget. Dan saya kayak bilang ke kampung halaman, ini emang kayak kampung halaman saya. Gitu. Nikmati jalan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, sampailah kita di pos 4. Ya. Begitu sampai di pos 4, tidak ada satupun pendaki di situ. Nah, masuk kita ke pos 4 nih. Kita bikin tenda. Yang aneh, posisi tenda saya pas di atas teman-teman. Jadi, kita diriin tuh 1, 2, 3, 4. 4 tenda Om. Karena yang satu ini suami istri, dia satu tenda. Ada satu lagi teman introvert. Jadi dia nggak bisa gabung dengan yang lain, dia buat tenda sendiri. Nah, jadi 1, terus yang ini diisi 2 orang, 3 yang sama saya 2 orang, gitu kan? Nah sisanya gabung di satu tenda, gitu. Masuk malam nih Om. Begitu masuk malam, ini teman-teman semuanya pada kedinginan Om. Rata-rata pakai baju plus jaket tuh 4, tambah bulang. Logikanya kalau pakai bulang tambah jaket itu udah nggak dingin lagi Om. Tapi kenyataan di lapangan di pos 4 itu menggigil semuanya Om. Itu menggigil sampai kita bikin api unggun nih. Api unggun ini nggak kerasa sama sekali Om. Saking dinginnya. Termasuk teman saya satu tenda, dia sama Om. Dia pakai baju 3 plus jaket bulang.
plus sleeping bag. Yang aneh saya Om, saya pakai kaos oblong kepanasan. Normal nggak? Orang bilang nggak normal, gitu kan? Yang saya khawatir gini, saya khawatir ini gejala hipo. Kan rata-rata orang kena hipo tuh dia panas dulu nih, begitu panas drop langsung wafat. Nah di situ saya udah negative thinking, wah hipo nih kata saya tuh. Tapi dipikir selama perjalanan aman, ada apa-apa, asupan makanan bagus. Ada apa-apa gitu kan. Kita ngopi, istirahat di ABCD aman, ada apa-apa. Gak mungkin lah ini hipo ya gitu. Nah, ternyata Om, dibuka dong. Ada yang buka. Mas lihat dulu. Begitu tuh, mata saya tuh kan. Ternyata dijaga Om. Jadi saya ini dijaga sama beberapa pengawal. Yang pengawal ini dia kayak nutup angin. Jadi angin itu nggak tembus Om. Mungkin karena partikel mereka ini lebih kasar daripada angin, anginnya nggak tembus. Jadi saya ini ngerasa nyaman banget Om. Pakai kaos biasa pun nggak kedinginan. Saya merasa hangat. Begitu masuk tenda pun tetap hangat Om. Nggak dingin sama sekali. Nah, ini hal yang saya bilang ganjil ya, gitu kan. Tapi terjadi. Tiba-tiba datang Om. Ada sekitar 8 orang datang, yang 2 maju. Dia bilang gini, Denmas katanya. Kalau bahasanya Denmas, itu ada tanda tanya. Oh iya. Ya kan? Berarti saya ini keturunan di sini. Gitu kan? Karena bahannya Denmas. Kembali ke tadi, orang tua saya ini asli Purwokerto. Ya kan? Yang Gunung Slamet itu di daerah Purwokerto. Gitu kan? Nah, ini agak nyambung nih, gitu kan? Dia bilang gini, Mas, kalau bisa, nek esok Arab manjat, kalau besok mau naik gunung, gitu kan? Usahakan jam 3 subuh sudah berangkat. Jam 3 subuh, Masnya sudah naik. Kenapa? Gini Mas, dari pos 4 ini, nanti masih ke pos 5, namanya Watu Ireng. Nah, sebelum Mas naik ke pos 5 Watu Ireng, itu ada batas vegetasi katanya. Nah, di batas vegetasi ini Mas, itu bukan wilayah kekuasaan kami. Oke. Kan? Nah, jadi di batas vegetasi itu Om, itu kesananya ada makhluk lain yang menghuni, gitu kan? Nah, wilayah kekuasaan orang-orang Bunian tersebut itu di vegetasi ke bawah yang masih banyak tumbuh-tumbuhan kan gitu. Nah, saya bilang nih ke teman-teman, ada satu leadernya namanya Dani ya, cuma suka dipanggil Ina dia. Nad, saya bilang kalau bisa besok naik jam 3 subuh. Kenapa? Biar amanat kata saya tuh. Tapi saya nggak bilang hal-hal yang tadi. Saya bilang yang logisnya aja ya. Karena gini Nat, sekarang kalau kita naik, ini kan jarak dari pos 4 ini, kita ke pos 5 Watu Ireng ke atas, itu 8 jam. Jadi kalau naik jam 3, itu mungkin sampai ke puncak itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 maksimal jam 12, jam 1 kita sudah sampai puncak. Nah, gitu ya. Kalau sudah jam 1 kita sampai puncak, nih, turunnya kita masuk ke pos 4 lagi nih, ke pos 5, pos 4 lagi, diusahakan maghrib sudah sampai. Saya bilang gitu kan. Itu kan yang real ya, yang logis dapat diterima oleh teman-teman, gitu. Ternyata teman-teman kelelahan Om. Nah, teman-teman nih kelelahan karena perjalanan yang sangat jauh Om. Perjalanan jauh, bawa carrier dan lain sebagainya kan, gitu, mereka lelah. Nah, pas begitu sampai pos 4, kita bikin api, kita makan-makan, tidur. Tidur tuh perkiraan sekitar jam 10 Om.
jam 10 malam lah ya, 10-11 malam. Pas tidur, nah, saya udah bilang nih ke Hidani yang tadi ya, udah bilang. Jam 3 saya bangun, Om. Jam 3 saya bangun ini, gitu kan. Mungkin karena lelah, karena capek, nggak ada yang bangun, Om. Yang bangun cuma 1-2 orang. Tolong bangunin yang lainnya, kata saya tuh. Ini udah jam 3 nih. Ini udah waktunya naik ke puncak summit. Nah, bangun, kita sarapan nih. Sarapan biasalah kayak kopi, roti kan gitu ya. Saya bilang, Nat, jadi naiknya. Tapi saya ragu, kata saya. Kenapa? Ragu dengan fisik. Saya yang satu nih, yang ada cewek itu kan. Saya bilang ragu dengan fisik ini. Betul saya khawatir. Tapi dia kekeh pengen. Apalagi yang perempuan itu, namanya Teh Eca ya. Jadi Teh Ocha nih kekeh, saya pengen Mas ke puncak. Ya udahlah, Bismillah. Ya, mudah-mudahan sampai ke puncak dengan selamat dan turun dengan selamat. Kalau nggak salah kita jam 9:30 Om baru berangkat. 9:30 siang. 9:30 siang. Baru muncak. Waduh ini nih. Saya udah di hati tuh udah kekhawatiran saya tadi, Om. Ini medan baru, kita pun nggak pernah ke situ, Om. Ini teman-teman yang dua yang baru ini yang khawatir. Tambah TEC, tambah suaminya nih Mangakas ya, gitu kan. Makanya kita berangkat. Biasa nih saya sweeper, gitu kan. Saya sweeper nih di belakang. Karena khawatir nih Om. Khawatir kalau saya di belakang, ini yang depannya lelet. Saya balik nih, saya ke depan. Saya ke depan, pas dilihat jarak teman-teman hampir ada 100 meter lah. Waduh, kata saya teh. Sulit untuk diajak cepat gitu ya. Karena memang kembali kepada kondisi fisik si Teh Eca tadi sama Mangakas, gitu kan. Sama istilahnya anak-anak. Kalau anak-anak yang baru sih fisiknya bagus, gitu ya. Ya udah akhirnya saya balik lagi Om di sweeper. Dengan jarak sama 20 meter. Karena kekhawatiran hal-hal yang di luar nalar itu terjadi. Nah jadi si teman-teman ini nggak tahu kejadian itu, gitu. Berangkat nih. Begitu keluar batas vegetasi Om, saya kaget. Itu udah nggak ada jalur Om. Masuk batas vegetasi, batu semuanya Om ke atas. Batu, pasir Om. Saya begini, ini kalau kejadian malam, oh udah itu Om. Pas turun kejadian malam, jari aja nggak nampak Om. Nah, karena mikirnya kita kan muncak nih, gitu ya. Perbekalan nggak banyak Om. Air cuma bawa 2 liter. Gitu kan. Air bawa 2 liter, terus bawa kopi Om. Roti-roti kecil lah gitu ya. Naik ikutin lahar-lahar sampai di ujung itu belok kanan. Jalurnya emang nggak ada. Cuman saya lihat ada bendera Om. Jadi bendera ini yang nunjukin itu adalah pos 5, namanya Watu Ireng. Nah, lewatlah situ Om. Saya paling belakang nih biasa. Itu nyampe Watu Ireng saya tanya sama teman-teman nih. Lanjut pulang. Lanjut pulang kata saya tuh. Gitu kan. Kita voting lah kata saya tuh. Kalau banyak yang lanjut kita lanjut. Kalau banyak yang pulang kita pulang. Rempugan nih. Ternyata yang pengen naik itu jauh lebih banyak. Gitu kan. Termasuk si Teh Ocha yang kagak pengen sampai ke atas. Pokoknya Mas dengan cara apapun lah saya pengen sampai ke atas. Ya oke dilah kata saya itu, tapi siap dengan risiko yang bakal terjadi. Kenapa saya bilang gitu? Gambarannya udah ada Om. Ya kan? Gambaran ketika di tenda itu yang datang dia udah bilang
Udah ada gambarannya. Karena daerah sini bukan kekuasaan Mereka itu ya. yang di bawah. Nah, naiklah kita nih. Saya sweeper biasa, paling belakang. Si leadernya Om, ketua timnya, itu naik duluan. Nah, tadi saya bilang dari awal, kalau bisa jangan terpisah. Kalau bisa jangan terpisah. Nah, begitu kejadian di lapangan, beda dengan yang dibicarakan. Nah, dia naik nih, karena ngerasa fisiknya kuat ya. Saya di belakang, saya ini ngekor di dua teman, Teh Ocha sama Mang Akas. Nah, Mang Akas ini, dia punya basically Sunda Wiwitan Om. Nah, jadi Sunda Wiwitan ini, dia sama seperti saya ketika kecil Om. Nah, cuman dia bisa melihat hal-hal yang di luar nalarnya itu apakah karena dikasih minum atau tidak saya nggak tahu. Ya cuman si Mang Akas ini bisa melihat ketika dalam keadaan genting. Nah, si Teh Ecenya saya dorong duluan. Teh naik duluan kata saya tuh. Itu dalam posisi yang betul-betul nanjak gini Om. Ini pegang tali ya. Teh duluan kata saya tuh. Teh naik duluan di atas. Tunggu di atas, ini si Mang Akas kata saya tuh. Gitu ya. Mang Akas naik nih. Pas di depan saya Om. Dia udah betul-betul lelah Om. Saya bilang, Mang kuat nggak? Kuat Mas katanya. Sok, bismillah kata saya tuh. Ya. Nah, naik pegangan, beberapa langkah dari itu, dia tengok ke kiri ada yang manggil Om. Mungkin jarak 50 meter dari situ Om. Itu di atas gunung ya, di atas gunung. Itu ada orang berdiri di atas batu yang batunya lebih besar dari helm lah. Jadi mungkin 3-4 kali helm gedenya. Dia berdiri di atas itu Om. Dia pakai baju hitam, pakai celana hitam. Kalau kita bilang kayak pangsi ya. Iya. Nah, dia pakai pangsi, terus atasnya tuh pakai bukan belangkon, kalau Jawa kan identik belangkon ya. Tapi ini bukan belangkon Om. Jadi kayak ikat doang gitulah. Kayak ikat doang hitam gitu. Mang Akas bilang, Mas, ada yang manggil saya Mas. Pas saya lihat, waduh, ngegni di hati ya. Mang, jangan dilihat. Fokus ke depan. Siap Mas. Mas, manggil wae Mas. Jangan dilihat, fokus ke depan kata saya tuh. Dia naik, pingsan dong. Lagi megang tali dalam keadaan lelah, kita diburu-buru pingsan di situ. Waduh Om, saya lihat si orang ini yang di atas itu tuh, yang notabene dia makhluk gaib lah gitu ya. Dia malah ngancam saya. Jadi secara bahasa batin, kenapa kamu tahan? Kenapa kamu tahan? Nanti kamu urusannya sama saya. Iya. Saya bilang, urusan kamu sama saya nanti. Ini teman saya. Kalau kamu ambil dia, kamu urusannya sama saya. Tapi secara batin ya, saya bilang gitu. Nah, saya pukulin si Mang Akas. Mang, bangun Mang, bangun Mang. 5 menit saya pukulin, dia sadar. Pas sadar, dia kayak punya tenaga tambahan, ambil batu 2 Om. Dia ambil batu 2, karena emang posisinya curam banget nih, dia nggak pegang tali. Ditusukin si batunya ke tanah, dia naik gitu, ngerangkak gitu ya ke atas. Posisi ngerangkak dia tuh, saya ikutin di belakang. Dia ikutin di belakang nih, dia terus bilang, Mas saya dipanggil terus Mas, dipanggil terus Mas. Saya bilang, konsentrasi Om, konsen, jangan lihat ke samping kata saya tuh. Dia naik terus ke atas nih, pingsan lagi Om. Pingsan lagi nih, pas begitu pingsan, waduh, saya bilang ini udah. Aduh kata saya teh, Mang jangan pingsan, Mang jangan pingsan, maka itu ya. Dia pingsan lagi mungkin 10 menitan Om. Dia pingsan lagi 10 menit, sadar nih. Sadar, gimana Mang? Lanjut. Terus bilang, nanggung lah Mas, udah sampai sini. Ya wis, bismillah, lanjut. Sepelan mungkin, senyaman mungkin kata saya tuh. Yang penting kita sampai puncak Om. Pas saya bilang itu Om, yang di ujung sana marah Om.
Batu yang tadinya dia injek ditendang, Om. Batu yang gedenya tuh 3 kali helm, dia tendang, ngarahnya ke saya, Om. Jadi nggak logis ya. Batu ini di sebelah kiri ya. Jaraknya ada 50 meter lah. 50 meter ada sebelah kiri nih. Batu tuh muter, Om. Logikanya kalau turun kan gelinding ke bawah ya. Ini nggak muter, Om, batunya. Itu ke saya nembaknya, Om. Nah, karena dia marah. Dia marahnya apa? Orang yang mau dia ambil saya halangin. Dan saya deketin terus. Nah, kalau ke saya, untung refleks, Om, loncat. Saya loncat, batunya lewat di bawah saya nih. Itu kalau kena, minimal patah lah. Tidak cuma 1-2 kaki yang patah, Om. Makanya si Makas kaget. Gimana nih, Mas? Ini kayaknya urusannya panjang. Kata si Makas. Karena dia paham. Jadi, dia tuh punya basically tadi, Om. Jadi punya basic bisa ngelihat kayak gituan. Dan dia pun tahu yang di atas tuh ngancam saya. Yang di atas tuh gitu kan. Nah, saya bilang, Mang, lanjut aja. Lanjut aja, Mang. Lanjut. Nah, alhamdulillah kita sampai nih. Kita sampai puncak, kita foto-foto. Gitu kan. Nah, saya udah gak nyaman nih. Sampai puncak 3:30, Om. 3:30 sore baru sampai puncak. Gitu kan. 3:30 sore sampai puncak. Saya mikirnya ini turunnya gimana? Medan kayak gini nggak mungkin juga nih 2 jam sampai bawah, kata saya tuh. Saya takutnya seperti pesan di awal tadi, kalau bisa usahakan maghrib sudah masuk batas vegetasi. Gitu kan. Dan dia pun bilang, nanti Mas kalau kemalaman di atas saya kasih kode. Itu bilang, saya kasih kode di pintu batas vegetasi. Cuman ketika itu bilang kodenya apa saya nggak tahu. Cuman dia bilang saya kasih kode. Ya wis, kata saya tuh. Nah, kita turun nih dari puncak tuh ya. Ini jadi rombongan tuh kebagi 2, Om. Yang 3 udah turun duluan. Yang 6 saya di atas dong. Saya lihat turun ke bawah. Kalian duluan semua turun. Yang 2 ini baru, Om, baru naik gunung ya. Ini megang talinya yang bener, kata saya tuh. Kalau ente megang tali ke depan, celaka kamu, kata saya tuh. Megang talinya balik, kata saya tuh. Itu megang tali dari atas sampai bawah, Om. Setengah jam, 1 jam. Wah, saya udah bingung lah, Om. Bingungnya gini. Ini kalau sampai pos 5 malam, wah udah ngeri lah, Om. Nah, ini yang 5 turun, saya di ujung nih. Karena lihat kondisi, waduh, yaudah kalian turun, saya sholat dulu. Saya sholat di puncak sambil duduk ya. Itu pun di jamak, jadi sholat asar sama sholat zuhur saya jamak sambil keadaan duduk kayak gitu kan. Begitu beres sholat, dua kan ya. Begitu beres sholat, ternyata teman-teman belum nyampe bawah, Om. Masih di tali. Saya bilang buru ente sampai ke bawah. Nah, pas begitu teman-teman lepas dari tali, saya turun dari atas ke bawah tuh paling 1 menit, Om. Loncat saya, Om. Mungkin karena terbiasa ya. Karena udah biasa pegang tali kayak gituan lah gitu. Di atas loncat sampai bawah, ya mungkin ada sekitar, kalau dimaksimalin 5 menit lah. Kan ada 3 tali nih. Ada 3 tali. Nah, di situ kita kumpul dulu di pos 5, kata saya tuh. Nah, pas begitu sampai kembali ke pos 5 waktu irang udah gelap. Posisi udah gelap, jalan sama sekali nggak kelihatan, Om. Jalan tuh. Saya bilang, kita tenangin dulu. Saya sholat dulu, kata saya tuh. Jadi ada satu teman yang dia juga suka sholat ya. Saya bilang, kita sholat dulu aja. Kita sholat, tambah 2 sholat hajat, kata saya tuh. Jadi setelah kita jamak maghrib, isya, tambah 2 rakaat buat jamak. Bantu saya, kata saya.
Ya udah siap mas katanya. Begitu saya beres sholat, nambah sholat hajat gitu kan, datang lagi. Rencana gimana nih? Kata saya tuh. Kata saya, kan yang dituakan tuh 2 om. Jadi saya sama si John, kata lagi nih. Nah, saya sudah bolak-balik naik gunung, si John pun sudah beberapa kali naik gunung. Nah, pas begitu mau turun, saya bilang, John, arahnya ke kanan. Si John ke kiri. Mas, ke kiri mas perasaan. Tar. Balik kata saya tuh. Nah, balik lagi nih ke pos 5 karena baru turun kan. Nah, saya khawatirnya yang 4 nih om. Yang 4 ini dalam keadaan ketakutan yang luar biasa om. Ya kedinginan pada menggigil om. Kenapa? Karena tadi tujuannya kita naik nih, kita pulang sebelum malam. Iya. Betul kan? Ternyata kejadian kemalaman. Kedinginan nih di gunungan. Nah gini nih kata saya tuh. Di sini ada 2 yang dituakan saya sama si John. Kalian yang 4 pilih siapa yang bakal menjadi leader. Saya khawatirnya kalau saya sama si John ini debat gara-gara jalur, gitu kan? Khawatir yang 4 ini. Khawatirnya orang yang dituakan aja bingung, apalagi kita kan gitu. Nah, yang 3 anak ini kan deket sama si John nih. Akhirnya si John lah yang jadi ketua, gitu. Padahal om, normalnya jarak dari pos 5 itu ke pintu vegetasi setengah jam sampai om. Jadi lebihnya mungkin 40 menit lah ke pintu vegetasi itu. Nah, si John ini dituakan nih, karena yang 3 ini dekat sama si John. Ya udah kata saya tuh, kemanapun si John pergi, ikutin. Dan kalian gak boleh protes. Deal katanya tuh, siap. Biasa sweeper paling belakang, si John di depan nih. Kita penerangan cuma pakai lampu handphone om. Pakai lampu handphone dalam keadaan gelapnya kayak apa di situ. Jadi lampu handphone ini cuma buat hiburan doang. Artinya hiburan apa? Oh dia ada. Gitu kan? Nah, jadi si John maju nih. Saya di hati bukan ke sini jalurnya. Tapi di saat itu bukan posisi saya buat protes om. Karena kalau saya protes, kasihan yang 4 ini. Takutnya jadi beban. Tidak cuma jadi beban, khawatir ada yang kena hipo di situ. Ya kan? Terjadi hipo, kita bingung mau kemana om. Alat-alat kita nggak bawa. Ya istilahnya orang jaket aja nggak bawa kok. Ya kita hajar aja lah kata saya tuh. Nah, kebetulan saya pakai jaket ya ketika itu karena khawatir itu terjadi kemalaman itu kan. Nah maju nih si John, maju kok masuk jurang kata saya tuh, masuk lembah naik lagi, lembah naik lagi. Cuman di hati ya, ini salahnya jauh kata saya tuh. Sampai masuk ke kebun Edelweiss om. Yang saya lihat ketika siang, kebun ini jauh posisinya om. Dan ini daerah yang bisa dikatakan nggak boleh dilalui lah, gitu ya. Nah sampai situ, yang Mang Akas ini nih, dia pucet banget om. Tidak cuma pucet, mas ada yang manggil mas ada yang manggil mas, ada yang gini-gini mas katanya. Saya bilang om, baca-baca, zikir, konsentrasi, maju, serahkan kepada Allah. Di situ karena posisi om, air udah nggak ada, makanan nggak ada. Saya bilang, ada yang bawa susu nggak? Kebetulan ada om. Jadi susu saset ya. Nah ini susu bagi-bagi. Kenapa? Karena ketika susu diminum,
itu si air liur kita keluar banyak nih. Nah itu bisa buat sebagai obat haus lah gitu ya. Nah dibagi-bagi Om. Jadi ada susu 2 nih, dibuka dulu 1 nih, dibagi-bagi. Ternyata benar, jadi nggak begitu haus nih. Yang tadinya udah kering banget Om. Nah kita maju, terus jalan. Semuanya pun ngerasa ada yang aneh. Tapi dirasain secara pribadi masing-masing Om. Gitu kan. Ada yang bilang ini salah jalan. Cuma kan nggak mungkin juga diutarakan ketika itu. Karena kita butuh kebersamaan nih. Gitu kan. Kita butuh saling menguatkan. Karena kondisi medan di sana terus terang Om, saya bilang ngeri Om. Itu kondisi medannya bisa dikatakan ya mungkin saya bilang salah satu trek terekstrim yang pernah saya lalui Om. Masuk situ terus ternyata setelah jam 11 malam yang tadi saya bilang ini paling jaraknya cuman setengah jam nih. Paling lama juga 40 menit karena posisi kan turun Om. Beda dengan naik kan. Nah, turun kan lebih cepat ya gitu. Nah, ternyata muter kita balik ke tempat yang sama Om, ke pos 5. Tuh. Saya bilang, John, ini pos 5 John. Bukan Mas, pos 5 John kata saya tuh. Teman-teman bilang, iya Mas, kita balik lagi ke pos 5 katanya. Nah di situ udah kalut lah ya. Lihat jam 11 malam, gitu kan. Wah kondisi udah bisa dikatakan harapan tuh kecil banget ya, gitu. Saya bilang tenang, nyaman, istiqomah. Akhirnya teman-teman bilang, dah Mas Mul aja deh yang jadi leader. Ya udah kalau saya jadi leader, saya di depan kan, di belakang hati-hati kata saya tuh. Saya bilang John kamu di belakang, karena si John ini kan tadi saya bilang dia lebih berpengalaman dari yang lain. Nah, saya maju nih. Nah di sini kejadian hal-hal yang nggak saya ceritain kepada teman-teman yang lain. Bahkan banyak hal yang tidak saya ceritakan Om sebetulnya. Karena saya bilang percuma juga saya ceritain. Mereka nggak ngerti gitu kan. Jalan nih. Saya jalan sesuai seperti yang saya ingat ketika saya berangkat tadi. Pokoknya saya tuh fokus ke aliran lahar Om. Nah, walaupun yang tadi udah dibilang dari awal, Mas kalau Mas kemalaman saya kasih tanda. Ini kan? Nah, di situ saya nyari Om. Ini tandanya di mana? Itu kan? Karena ketika dia kasih tanda, itu tanda masuk pintu vegetasi. Kan itu? Nah, kalau sudah masuk situ, insya Allah aman. Nah, pas saya jalan nih, saya lihat tandanya sebelah mana. Ternyata nampak Om. Tandanya tuh kayak kunang-kunang. Net. Itu nggak berhenti Om, nyala. Itu jarak dari saya mungkin sekitar, kalau saya bilang 100 meter ada kelihatan. Bahkan lebih ya. Lihat kayak kunang-kunang. Oh itu tandanya. Gitu kan. Tenang lah ya gitu kan. Jadi maju kata saya tuh. Tapi nggak bisa nerobos langsung jalur itu Om. Karena kondisinya parah. Ada lembah, ada apa gitu kan ya. Nah, tetap saya fokus nyari aliran lahar tadi. Gitu kan. Saya jalan nih. Dan nemu nih aliran laharnya. Pas mau masuk ke aliran lahar, itu ada jalan curam Om. Jadi curam banget. Kalau saya bilang kita masuk lembah ya. Nah, saya kan paling depan. Pas begitu masuk lembah nih, kok hati ini nggak enak, nggak nyaman. Pas begitu hati nggak enak, nggak nyaman, saya lihat dong ke belakang. Ternyata di belakang ada 2 sosok Om. Pas saya lihat, oh nggak beres nih. Karena kembali ke tadi, saya sudah terbiasa dengan hal-hal itu, ya kan? Saya bilang, kalian maju semuanya. John, kamu di depan kata saya tuh. John maju, tapi pelan. Saya sebentar di sini kata saya tuh. Maju nih, pelan. Nah,
ternyata sosok yang dua ini disuruh sama yang tadi siang. Ya, disuruh sama yang tadi siang ngancam saya, Om. Nah, orang yang pakai pakaian hitam tadi ya bukan manusia lah ya gitu kan. Nah, saya bilang, ngapain kamu? Dan anehnya gini, Om. Anehnya tuh ketika posisi itu atau dalam posisi apapun ketika saya bertemu dengan hal-hal yang di luar nalar, itu rasa takut hilang, Om. Tapi untuk sekarang, ketika semuanya sudah tidak ada lagi, rasa takut itu muncul. Nah, ketika itu saya bilang, sini kalian kita ngobrol. Memang Om bentuk fisiknya, saya bilang ngeri ya. Tidak cuma ngeri Om, betul-betul menakutkan. Tapi anehnya, saya diberikan kemampuan untuk tidak takut ketika itu. Saya tanya, kalian mau apa? Dia bilang, saya mau ambil 2 teman kamu. Gila nggak tuh? Saya mau ambil 2 teman kamu. Caranya gimana? Ternyata dia kasih tahu caranya, Om. Nah, saya bilang gini ya. Bilangnya ini adalah pengetahuan yang Allah berikan. Bagaimana proses pengambilan tumbal di situ. Saya lihat dari sisi positifnya. Nah, ternyata dia bilang, caranya kami mengambil, kami akan menyerupai satu dari teman kamu. Nah, taruh misalkan si A mau diambil nih. Si makhluk ini menyerupai si A. Dan si B menyerupai si C. Yang nanti si B ini dia mendekati si A untuk diajak pindah. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, saya tanya, yang mau diambil siapa? Yang satu orang yang kamu tolong. Di mana ketika naik? Ketika naik, satu teman kamu yang pingsan yang mau saya ambil. Terus yang kedua, teman kamu yang paling belakang. Saya bilang, jangan diambil. Itu kan, kalau kamu ambil, kamu urusannya dengan saya. Dan anehnya ketika itu saya berani. Nah, kenapa saya berani? Karena basic di belakang tadi. Ini urusannya panjang. Kan itu. Nah, akhirnya yang 2 ini nih, si makhluk ini, dia nggak jadi nih. Mundur, mungkin laporan. Saya bilang, semuanya zikir. Semuanya zikir kuat, la ilaha illallah, kata saya tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya, zikir yang kamu mampu untuk baca. Akhirnya saya di belakang, yang tadinya di depan kan. John maju, kata saya tuh. Nah, mentok di lahar itu, ikutin lahar, kata saya. Ngikutin lahar nih ya. Begitu sampai di ujung, bingung. Mas, jalannya kemana? Saya bilang, 20 meter sebelah kiri kamu, itu jalannya. Masuk ke kiri nih. Di situ nemuin puntung rokok, Om. Ada puntung rokok, ada bekas minuman. Ini jalannya. Ini minuman yang tadi kamu buang. Anak-anak bilang, kalau tahu gini kenapa Mas nggak di awal jadi leader? Saya bilang, kan saya nggak mau kayak gitu. Tetap keputusan terbanyak itu yang kita ambil. Kan di awal ente menjadikan John jadi leader, kata saya tuh. Nah, ketika sudah tidak mampu diganti ke saya. Nah, begitu masuk situ, Om, itu udah aman nih. Ya udah nyaman ya gitu kan. Udah nyaman, sup nih, kita masuk ke pintu vegetasi. Nah, begitu masuk, kerep, diem, Om. Ini saya dengar
banyak suara-suara aneh Om. Karena kembali ke bisa dikatakan komunitas yang awal tadi. Iya. Nah, yang di atas gak ridho Om. Yang di atas tadi itu. Mereka ini berhadapan dengan bisa dikatakan makhluk yang tadi nemenin saya. Nah, di jalan saya iseng. Ingat pesan yang tadi si bapak itu bilang. Gendingan. Nah, saya tanya. Di antara kamu, saya tuh bilang, ada nggak yang dengar gendingan? Saya bilang, gendingan itu salah satu alat tradisional Jawa ketika ada syukuran. Saya bilang gitu. Ternyata Om, yang 5 ini ngaku dengar semuanya. Yang 5 ini dengar semuanya, saya yang enggak Om. Saya sama sekali nggak dengar suara gendingan. Nah, saya nggak dengar suara gendingan, yang 5 ini dengar. Terus saya tanya, ada nggak yang dengar di ujung gendingan itu ada bunyi gong, gong, lihat? Nah, yang dengar tuh mengangkat. Saya dengar Mas, katanya. Yang lain tidak merasa Om. Yang 4 ini, yang ngerasa cuma si Mengakas. Si Mengakas ngerasa, saya dengar ada gendingan Mas. Ada gongnya 1. Nah, saya kaget. Kok yang mau diambil 2? Kan gitu. Ini gendingannya 1, bunyi gongnya yang mau diambil 2. Adalah nggak banyak pikiran nih. Itu kan. Mungkin nanti di pos 4 saya dengar jawabannya. Kan gitu. Nah, ternyata selama perjalanan ini si teman-teman yang udah sampai pos 4, dia ini khawatir Om nungguin. Karena udah lebih dari 4 jam Om. Hampir 5 jam lah, hampir 5 jam kok belum nyampe juga gitu kan ya. Nah, akhirnya mereka balik nih, nyusul. Nah, yang naik itu Inad sama Angga. Karena si Inad ini merasa dia sebagai leader, gitu kan. Si Angga pun merasa bertanggung jawab. Ini teman kita juga nih. Nah, si Eci nggak naik. Jadi si Eci itu dia nunggu di camp gitu kan. Nah, naik nih. Ketemu di jalan. Manggil-manggil kan, Mas, Mas gitu ya. Lama-lama kedengar suaranya. Amanat kata saya tuh. Lanjut kata saya tuh. Nanti cerita mah di sana weh, di pos 4. Gitu kan. Berangkat di kita. Berangkat. Ternyata selama yang 2 ini naik ke atas pun mengalami hal-hal yang ganjil. Tapi mereka nggak cerita. Kayak gitu. Karena mereka anggap ini hal yang normal. Namanya di hutan ya. Gitu kan. Namanya di hutan. Jadi kalau banyak dengar hal-hal yang aneh pun wajar lah, namanya hutan kan gitu. Ya wis, lanjut perjalanan. Begitu lanjut jalan, kita sampai ke pos 4 nih. Nah, begitu sampai di pos 4, kita biasa nih, ngobrol, tidurlah, gitu kan ya. Mereka tidur, kasusnya sama. Ada yang datang. Gitu kan. Dan Mas katanya, alhamdulillah masalahnya udah beres. Dan masalah ini tidak akan dibawa ke kota. Bilangnya gitu. Jadi kami yang selesaikan di sini. Kenapa? Karena si makhluk tadi bilang gini. Kata dia nih ya. Ini teman-teman mau percaya mau enggak silahkan. Tapi ini yang saya alami. Gitu kan. Si makhluk yang tadi, yang baju hitam tadi itu, dia bilang udah lama kami tidak makan manusia. Udah lama kami tidak makan manusia, ketika kesempatan ini ada orang itu menghalangi saya. Orang itu maksudnya Saya. Tapi walau alam, diberesinya kayak apa saya pun nggak tahu. Tapi dia bilang masalahnya sudah beres. Mas sampai kota aman.
tidak akan terjadi apa-apa. Ya udah, alhamdulillah, makasih banyak. Makasih ya. Nah, Iwis, monggo, Den Mas silakan tidur. Nanti besok ada pengawal yang ganti. Nah, jadi dia bilang pengawal yang ganti itu saya pun nggak lihat, Om. Di siang tuh saya nggak lihat. Langsung berubah total loh. Gimana? Langsung berubah total ini. Jadi ketika dia bilang ada pengawal yang ganti, saya tuh hanya dapat melihat ketika Allah izinkan. Oh. Nah, ketika Allah nggak izinkan, saya nggak lihat. Ketika awal saya masuk pintu rimba, itu Allah izinkan untuk melihat. Makanya saya bilang, ini saya kayak pulang kampung nih. Disambut gini banyaknya. Kan gitu. Nah, saya pulang. Nah, siangnya saya nggak tahu siapa yang ngawal karena nggak nampak, karena nggak kelihatan. Gitu ya. Tapi kasusnya sama Om. Di malam itu ketika teman-teman menggigil, saya kepanasan. Kopi dulu Om. Yo. Di situ saya tanda tanya, who am I? Ya kan? Siapa diri saya? Dan sampai sekarang itu jadi pertanyaan besar buat saya. Pulang nih. Begitu pulang, terjadi juga hal ganjil yang saya bilang super ganjil Om. Saya pecah dua dong. Yang satu diri saya ngikut rombongan, yang satu datang ke toko yang tadi, kios yang tadi. Tapi saya ngerasa kayak gini. Saya ngerasa di satu sisi saya normal di sini, tapi di satu sisi saya normal di grup ini, di rombongan ini. Nah mungkin ini ada teman-teman yang jauh lebih paham, yang bisa menerangkan apa yang terjadi kepada diri saya. Karena saya pecah Om. Satu sisi saya datang ke toko sini, yang satu ikut rombongan. Tapi kedua-duanya normal Om. Kayak cloning gitu Om. Mirip cloning. Mirip cloning, mirip avatar gitu ya. Pecah dua gitu kan. Tapi yang anehnya Om, di kedua fisik ini normally sadar. Nah, saya nanya nih. Jadi ketika saya kesini pun orang-orang di sini nggak kehilangan saya. Ya kan? Saya datang ke sini, ke si bapak yang tadi yang di awal. Saya bilang, Pak, alhamdulillah nih, kita semuanya selamat. Saya bilang, makasih doanya ya Pak, gitu kan. Si bapaknya bilang, ya Mas, janji saya bakal cerita apa yang terjadi di Satu Suro malam Jumat Kliwon. Nah, ada salah satu masyarakat di situ Om. Jadi seorang pemuda, kalau tradisi Jawa tuh ya, kalau orang tuanya ini mampu Om, berada. Jadi dia punya kebun yang luas, dia punya sawah yang luas. Si anaknya ini ingin meneruskan apa yang sudah dijadikan pekerjaan oleh orang tuanya. Karena mungkin dia melihat hasilnya orang tuanya pun maju, kan gitu. Bukan maju mampu lah ya, gitu. Tapi si orang tuanya kekeh, kamu nih harus kuliah. Nah. Kamu nih harus kuliah biar mengangkat derajat orang tua. Nah, karena itu perintah orang tua, anaknya ini menjalankan titah orang tua. Nah, anaknya menjalankan titah orang tua, dia kuliah nih. Entah kuliahnya di mana saya pun nggak tahu, sampai dia punya gelar S1. Nah, ketika S1, kata orang tuanya, Le, nyari kerja, Le. Mungkin kalau kamu S1, Le, gajinya gede. Tempatnya pun berwibawa. Ya udah, dia nyari kerja nih anaknya. Ternyata selama 2 tahun, Om, nggak dapat pekerjaan. Anaknya nih. Sampai kalau kita bilang dia stres ya, anaknya ini. Anaknya ini stres, mungkin sampai di puncak stresnya dia lari ke gunung. Lari ke gunung, cuman bedanya kalau kita naiknya pagi, dia naiknya malam. Nah, posisinya sama, malam Jumat Kliwon Satu Suro.
ketika jalur Bambangan sedang sedekah bumi, dia berangkat lewat jalur Permadi. Dia naik tuh. Naik lewat jalur Permadi, kasusnya pas di pos 5 Om Watu Ireng. Sampai di pos 5 Watu Ireng, dia ketemu nenek-nenek bawa kayu bakar. Nah, nenek-nenek bawa kayu bakar, si nenek ini diganggu Om. Diganggu sama, kita bilang pria lah penjahatnya gitu ya, kakek-kakek nih. Si orang tersebut minta tusuk kondenya si nenek. Nah, karena si pemuda ini merasa kasihan, dibela lah sama si pemuda ini tuh. Sampai dia berantem sama si kakek ini dan tangannya terputus. Tangannya terputus, cuman entah yang kiri entah kayak kanan ya. Yang jelas dia terputus tangannya, gitu. Nah, begitu si tangannya terputus, pingsan dong. Si pemuda ini pingsan, ternyata sama si nenek tersebut dipindahkan ke alamnya. Jadi si nenek ini tuh, she is not human, dia bukan manusia. Oh, oke. Nah, dipindahkan ke alamnya, diobatin si pemuda tersebut. Nah, selama di alam sana si pemuda ini tuh Om, karena si posisi nenek ini nih, dia jualan kayu bakar, terus jualan sayuran dan lain sebagainya gitu kan, ya kelontongan lah gitu ya di alamnya tuh. Si pemuda ini bantu si nenek tersebut sampai tangannya sembuh total. Nah, sampai tangannya sembuh total, rasanya pemuda ini tuh di alam tersebut sekitar 2-3 bulan Om. Ya maksimal 3 bulan lah dia bantu si nenek tersebut gitu kan. Karena dirasa mungkin dia ngerasa saya udah bantu si nenek, pun tangannya sudah sembuh, bilang, "Nek, saya mau pulang." Kata si nenek, "Ya wis le, nek arep mulih, ngesuk tak terke. Jadi kalau mau pulang besok saya anterin." Gitu kan. Nah, habis bantu-bantu si nenek, ditidur nih. Dan ketika tidur, begitu dia bangun sudah pagi-pagi di pos 5. Dia bangun tidur pagi-pagi sudah di pos 5 dalam keadaan tangannya memegang susuk si nenek, susuk kondenya. Mungkin itu kenang-kenangan dari si nenek ya buat si pemuda tadi karena sudah nolong gitu kan. Nah, ditanya, ternyata Om pemuda tersebut itu sudah tidak ada di alam nyata ini selama 2 tahun. Tidak ada 2 tahun, tapi dia merasa saya ini baru 3 bulan tuh maksimal paling lama. Dan dia bilang, di alam sana tuh Mas, itu tidak ada matahari sama sekali. Jadi yang menentukan hari di sana itu dengan warna. Kalau kita dulu belajar fisika ada namanya Meiji-ku Hibiniu ya. Merah, kuning, hijau, ungu. Nah, jadi si bias matahari itu yang masuk ke alamnya Om. Jadi kalau hari ini di alam nyata nih hari Senin, di sana ditandai dengan awan yang berwarna merah misalkan. Selasanya warnanya jingga misalkan. Rabunya warnanya biru. Nah dia tuh tahunya itu Om. Jadi bilang itulah Mas cerita yang terjadi ketika Mas naik satu suro malam Jumat Kliwon. Saya nanya, "Pak, pemuda tersebut masih ada nggak di sini?" Dia bilang beliau sudah ke Jakarta. Ke Jakartanya pun aneh, dicari sama orang. Dan orang tersebut tahu pemuda itulah yang dicari. Nggak logis kan? Nah, begitu ceritanya. Alhamdulillah kita back ke rumah dalam keadaan semuanya selamat. Sampai cerita di akhir. Nah, sampai rumah tidak terjadi apapun Om. Seperti hal-hal yang dibicarakan di atas tadi. Jadi seperti yang bilang ke saya Denmas, semuanya sudah beres.
dan tidak akan terjadi apa-apa ke kota. Alhamdulillah. Omongan itu benar. Bener terjadi semua. Benar. Sampai sekarang nggak ada apa-apa. Aman dong. Aman. Oke, Om, ini kan pendakian di tahun 2022 ya. Ini mungkin bisa kita katakan pendakian yang terekstrim dalam sejarah hidup. Nah, pengalaman saya inilah yang Yang paling ekstrim. paling ekstrim. Mudah-mudahan ini yang paling ekstrim ya. Karena ini memang sinkron banget dari awal cerita sampai pendakian sampai selesainya juga ini sinkron semuanya sama yang dari awal keluarga sempet mempunyai niat yang baik akhirnya merantau ya secara langsung. Belajar ilmu ke daerah sini ya. Ke salah satu padepokan yang ada di sini. Betul. Sehingga sampai akhirnya sampai gerbang rimba itu sudah disambut Om sama ribuan. Betul. Makhluk. Ya, itu yang betul-betul bikin saya super kaget. Nah ini kalau beritahu makhluknya ini dia menyerupai manusia atau jin? Sosoknya manusia, Om. Manusia. Manusia zaman dulu lah. Oh. Ada yang pakai kemben. Pakaiannya pun pakaian orang-orang adat-adat Jawa yang garis-garis bajunya. Iya. Itu ada sebagian penggawa-penggawanya dia menggunakan kuda dan lain sebagainya. Oh, berarti dari yang kasta terbawah sampai atas ada semua itu. Ya. Banyak ribuan. Ada sih ribuan mah. Ribuan ada, Om. Karena sampai ujungnya. Banyak banget, Om. Makanya saya bilang ini saya kayak pulang kampung nih. Kayak melepas rindu. Iya. Yang saya kaget gini. Ya kembali tadi saya bilang, who am I? Siapa saya gitu kan. Dalam posisi ini mereka nyebut kayak gitu. Kadang pertanyaan gedenya, apakah betul yang diceritakan oleh keluarga saya bahwa bapak saya ini keturunan Raden dari sebuah kerajaan yang saya sendiri nggak tahu tuh kerajaannya apa. Mungkin benar. Karena sudah disambut seperti itu. Iya. Cuma untuk pengakuan dari makhluk sana tuh mungkin nggak ini loh ininya itu nggak terlalu, tapi dari tanda-tandanya mungkin memang mengarah ke situ. Iya, karena bapak saya juga bilang harusnya nama kamu tuh pakai Erle. Kenapa nggak dipakai dong? Nah, ceritanya gini. Ini flashback, ini keburukan ya gitu kan. Jadi buyut saya nih Om, salah satu orang terpandang. Oke. Di kampung itu ya. Nah, kalau kita bilang Demang ya. Oh iya. Nah, jadi satu kampung itu Om, itu hampir 60% tanah buyut saya. Nah, cuman negatifnya nih, buyut saya ini suka judi Om. Ya kan? Kalau orang Jawa pasti tahu namanya cekrik. Cekrik. Nah, jadi cekrik itu dia kayak kartu. Gedenya sih sama kayak kartu gaplek ya, gedenya. Cuman jumlahnya banyak Om, nyampe ratusan. Oh, oke. Nah, jadi itu. Nah, buyut saya ini pun dari sekampung itu karena beliau anaknya Demang ya. Cuman beliau yang bisa sekolah. Jadi beliau ini disetarakan dengan orang-orang Belanda ketika itu. Iya. Gitu. Jadi yang bisa sekolah itu cuman buyut saya saja. Dari semua masyarakat yang ada di situ. Nah, makanya saya kagetnya gini. Kalau saya pulang kampung nih ya, dulu ya ketika pulang kampung dulu, ada saudara dari ibu nih, ya kan, suka ngemanfaatin Om. Jadi buyut saya ini namanya Sailah ya, yang Sailah gitu kan. Nah, karena tahu nih masyarakat situ itu sangat hormat dengan buyut saya. Jadi kalau saya pulang, saudara saya ini minta apapun ke masyarakat situ, nggak ada yang nolak. Jadi kayak dimanfaatin sama saudara sendiri. Ya. Padahal dari Om sendiri nggak minta. Enggak. Tapi dia senang. Iya, paham. Gitu kan. Sini Mas katanya teh. Mana? Biasa katanya teh. Datang. Lek katanya. Iki putune yang saya lah kepengen itu misalkan. Pengen Bukan ayam nama, ya? atau pengen apa gitu. Ya wis kono cukup, ya udah sana ambil. Nggak ada satupun yang berani. Nolak. Karena saking terpandangnya Om Gitu. Nah, karena kesini
hal negatifnya buyut saya tuh suka main cerita dia. Itu Om, kalau cerita ini orang tua saya ya. Orang tua saya cerita, itu kalau judi, itu satu malam Om, 8 rumah hilang. Buat taruhan. 8 rumah hilang, ditambah kan dulu buyut saya ini punya penjagalan sapi ya. Itu sampai 4 Om. Raib. Buat taruhan. Sedikit habis lama-lama. Habis. Gitu. Nah, karena kesini yang tadinya orang terpandang menjadi masyarakat biasa Om, karena hartanya habis. Nah, semenjak disitulah R-nya dihilangin. Oh, katanya iya, gitu kan. Karena bilang gini, kamu nih security nggak pantas kalau depannya R. Kamu pegawai biasa nggak pantas depannya R. Nah, akhirnya dihilangin di situ. Gitu. Makanya di kakek saya udah nggak ada. Di kakek saya udah nggak ada nih nama R-nya. Sampai ke sini. Sampai ke Om sendiri. Sampai ke sini nggak ada. Gitu. Om, mengenai sosok yang mengenakan baju hitam yang pangsi itu ya, sampai sekarang masih tahu nggak sih Om beliau itu siapa? Nggak. Sosok itu siapa? Nggak tahu. Yang jelas mungkin ya mungkin dia salah satu leadernya di sana. Oh, oke. Gitu. Jadi salah satu pimpinan dari makhluk astral yang ada di sana. Mungkin ya. Petingginya mungkin Om. Petingginya mungkin gitu. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk memerintah. 2 makhluk tadi yang ngikutin. Gitu. Nah, kalau bapak-bapak yang sempat ditemuin di warung itu siapa Tom? Kenapa? Yang bapak-bapak yang nemuin di warung itu kenal nggak siapa? Enggak. Cuma pedagang warung biasa. Pedagang biasa. Nggak kenal sama sekali. Dia pedagang biasa. Pedagang yang suka jualan-jualan di jalan gitulah. Gitu. Nah, endingnya kan ceritanya yang pas waktu berarti kan petaka di satu suro dan di Mat Kliwon. Yang kononnya ada cerita yang tadi diceritain, sosok laki-laki yang diceritakan ini masih ada sampai sekarang kok? Kemungkinan ada. Karena kan kejadiannya tahun 2022 Om. Oh, oke. Berarti baru-baru banget ya. Nah, logikanya kalau misalkan gini, anak itu dia beres S1 nih. S1 kan usianya paling sekitar 18-20 ya? Ya, 22 lah. 22 segitu dah. Kita tamat SMA aja 17, ya 22. Kalau 22 mungkin ditambah 2 tahun dia nganggur kan 26. 26, 27 lah maksimal ya, gitu. Ya kemungkinan masih ada. Masih sumur-sumuran segitu ya, 26, 27. Segituan. Berarti kalau kemarin pas kejadian tahun 2022 tuh dia usianya 26. Ya sekarang tambah 3, berarti 29 30-an. Ya logikanya kan dia masih seger buger lah usia 30. Cuman keberadaannya di mana nggak tahu juga. Ada yang tahu sama sekali. Ada yang tahu sama sekali. Gitu. Dan yang saya ngobrol dengan orang warung itu real human, real manusia. Bukan makhluk asal, bukan. Cuma memang udah sepuh orangnya. Orangnya udah sepuh. Ya mungkin kalau di rating umur ya sekitar 60-an lah. 60 tahunan. Tidak belum main sepuh berarti ya? Ya cukupan lah segitu. Di umur segitu ya. Iya. Tapi kan ini kan pendakian sudah direncanakan banget Om ya? Kenapa harus memilih di malam Jumat dan di satu suro itu? Kita kan nggak tahu Om. Oke. Awalnya nggak tahu. Karena nggak pernah tahu satu suro, nggak pernah tahu Jumat Kliwon, boro-boro. Kita pikirannya yang penting ngedaki berangkat. Pas begitu mau berangkat orang tua saya bilang ini Jumat Kliwon. Gitu. Karena keberangkatannya tuh di toko kan. Jadi base campnya tuh di toko saya Om. Gitu. Base campnya di toko, orang tua saya bilang, "Mun, ini Jumat Kliwon." Saya taunya di situ. Wah, emang Jumat Kliwon. Jadi maksudnya pas sampai sananya itu Jumat Kliwon. Gitu biasanya tuh kita berangkat kan Rabu nih. Ya. Berangkat Rabu sampai sananya tuh kan Kamis, malah Jumat Kliwon. Oke. Gitu. Iya, benar.
Nah, satu suruhnya boro-boro tahu, Om. Sisa Saya juga tahu itu satu suruh tuh begitu masuk ke situ. Lagi ngumpul-ngumpul nih. Kan masyarakat di apa namanya? Masyarakat di sekitar Guci itu tempat di base camp. Ya mereka ngobrol. Karena besoknya mau ada acara sedekah bumi. Oke. Kan gitu. Nah, di situ kita baru oh ini teh satu suruh. Oke, berarti terjadi begitu saja. Terjadi begitu aja. Di jalannya mau boro-boro mikirin. Di awal berangkat juga kita nggak tahu ini malam Jumat Kliwon apa kayak nggak tahu. Cuman tahunya kita berangkat di hari yang tidak ramai. Oke, Om, thank you banget nih sekali lagi nih. Ini ceritanya cukup menarik dan panjang banget ini sampai saya terbawa suasana. Oke, Om, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Om. Sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya pesan-pesan Om buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Atau mungkin mau promosiin usahanya lagi, nggak apa-apa. Boleh, siap. Jadi ini cuman pesan aja buat teman-teman ya. Pesan sebelum, kalau teman-teman yang suka hiking, pertama kuatin fisik, yang kedua kuatin iman. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih. 1 menit, 10 menit, sejam kemudian yang terjadi kita nggak tahu. Karena yang jelas ketika kita naik gunung itu kita masuk ke satu alam yang bukan alamnya kita. Itu alamnya milik orang-orang di sana. Entah itu masyarakat yang real manusia ataupun bukan. Nah makanya yang pertama siapin fisik buat naik ke atasnya, yang kedua aja siapin iman. Gantungkan diri selalu kepada Allah supaya kita bisa kembali dalam keadaan selamat dan aman. Kita jalan. Ya. Ini pesan buat teman-teman kalau yang kebetulan saya juga punya usaha ya, usaha sepatu-sepatu second bekas ori ya. Jadi kalau teman-teman yang butuh bisa langsung cek di TikTok ya, namanya Studio Sultan Indonesia. Studio Sultan Indonesia ya. Studio Sultan Indonesia. Saya biasa live online biasanya malam hari ya, di atas jam 10 malam lah. Itu setiap hari, Om? Enggak juga sih. Enggak juga Tiap hari. Ya kalau dalam seminggu adalah 2-3 kali. Cuma nggak tahu waktunya gitu. Nggak tahu waktunya. Nggak terpaku kayak Senin, Selasa gitu enggak ya? Betul. Pokoknya yang pastinya ada tuh setiap malam jam 10 gitu. Ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.